I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Allah, Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memaparkan materi saya, yaitu yang mengenai cara-cara menentukan masalah belajar dan langkah-langkah program tindak lanjut. Nah, yang pertama adalah cara-cara menentukan masalah belajar. Nah, kurikulum adalah masalah yang kompleks. Belajar di sekolah melibatkan beberapa hal dalam pembelajaran. Ekspositori, siswa berhubungan dengan guru, materi pembelajaran, perolehan pengetahuan, dan pengalaman, serta metode penelitian pembelajaran. Selain itu, siswa secara internal dihadapkan dengan disiplin, kebiasaan, dan semangat mereka sendiri untuk belajar. Nah, ya, adapun cara-cara untuk menentukan masalah belajar, yang pertama adalah pengamatan perilaku belajar. Guru selaku pembelajar bertindak pembelajarkan dan mengajar sebagai pengamat. Guru melakukan pengamatan tentang tingkah laku siswa. Selama observasi ini, guru juga mewawancarai siswa atau mitra belajar mereka. Jadi, perbedaan peran guru, yaitu peran guru dan peran observasi untuk menentukan permasalahan pembelajaran. Ketika masalah siswa ditemukan, maka guru sebagai guru berusaha membantu memecahkan masalah belajar tersebut. Nah, yang kedua adalah analisis hasil belajar. Nah, analisis hasil belajar siswa merupakan tugas khusus. Sebaliknya, ini dilaksanakan oleh guru. Menganalisis hasil belajar, guru memulai pada awal semester sesuai kurikulum. Nah, yang ketiga adalah review hasil belajar. Pada akhir proses pembelajaran diadakan tes hasil belajar. Dengan jenis tes yang digunakan biasanya dibagi menjadi tes lisan dan tes tertulis. Ujian tertulis terdiri dari tes esai dan tes objektif. Yang keempat adalah membuat konsep rencana pembelajaran atau RPP. Masalah solusi dicari untuk masalah dan penyebab yang ditemukan. Untuk menentukan solusi mana yang tepat untuk suatu jenis masalah, guru terkadang perlu mengetahui pendekatan dasar atau teori yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya oleh guru juga dapat dijadikan sebagai acuan pemecahan masalah. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam program tindak lanjut. Nah, fitur asesmen tindak lanjut hasil belajar berdasarkan hasil asesmen yang telah selesai. Guru dapat merencanakan tindak lanjut yang akan diambil baik bagi siswa tertentu untuk memperbaiki program pembelajaran. Penjelasan lebih lanjut dari fungsi-fungsi tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan laporan penelitian siswa. Nah, pembuatan kebijakan pendidikan perlu melibatkan dan meninjau laporan hasil pembelajaran. Setelah pemeriksaan hasil laporan, dapat ditentukan apakah pembelajaran sebelumnya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mengetahui hasil laporan akan dengan tepat mengidentifikasi kelemahan dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah desain program pembelajaran yang mendukung. Nah, program pendukung hanya diberikan untuk keterampilan
tertentu yang tidak dikuasai siswa. Program ini dilakukan setelah siswa lulus tes atau ujian kecakapan tertentu, tetapi kinerjanya di bawah tingkat minimum yang ditetapkan. Yang ketiga adalah peningkatan hasil belajar yang lebih baik. Nah, setelah mengetahui macam-macam bentuk kegagalan, perlu ada peningkatan pembelajaran. Proses belajar yang maksimal akan menghasilkan hasil belajar yang baik. Mengetahui keberhasilan dan kegagalan yang diidentifikasi, tindakan dapat diambil untuk memaksimalkan pembelajaran dengan menyesuaikan faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan tersebut. Nah, yang keempat adalah desain program pembelajaran yang remedial atau perbaikan. Nah, program remedial hanya diberikan untuk keterampilan tertentu yang tidak dikuasai siswa. Program ini dilakukan setelah siswa lulus ujian atau tes kecakapan tertentu, tetapi siswa tersebut berada di bawah tingkat minimum yang ditetapkan, dan program ini dilakukan hingga 2 kali. Jika peserta yang telah menyelesaikan 2 kali tetapi masih di bawah batas minimum, orang tua atau wali yang sah dari siswa harus berpartisipasi dalam pemrosesan atau adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran remedial. Terlain yang pertama adalah analisis kebutuhan, adalah tentang mengidentifikasi kesulitan kebutuhan siswa. Yang kedua adalah merencanakan motivasi belajar siswa dan aspek lainnya. Yang ketiga, melakukan pembelajaran yaitu merancang RPP dengan kegiatan bentuk pembelajaran yang bermakna, memiliki pendekatan, metode, teknik, dan materi. Yang keempat adalah pembuatan RPP, yaitu penyempurnaan RPP yang ada dan penyesuaian beberapa komponen sesuai hasil analisis kebutuhan siswa. Yang kelima adalah siapkan perangkat, misalnya soal-soal LKS yang berbeda. Yang keenam, melaksanakan pembelajaran dengan memberikan instruksi yang lebih dan meningkatkan nilai. Nah, sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.